Ya ahau, perkenalkan nama saya Marcelia Vestin Guler. Saya dari Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Mandehe. Saya kelas 92. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita dengan judul Asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Dikisahkan dalam mitos syair Hoho yang berkembang di Pulau Nias. Sebelum semuanya dijadikan, terjadilah kekacauan, kabut, dan gelap. Lalu muncullah Dewa Tuha Sihai yang berdiam di alam yang hanya sebesar rumah dan didukung oleh angin. Selanjutnya baru ada dewa lainnya yang dikenal dengan Lowalangi dan Lature Danu. Kedua dewa ini adalah dewa yang paling terpenting yang suku bangsa Nias percayai. Dewa yang menguasai alam atas dan sumber semua hal-hal yang baik, yaitu Lowalangi. Sedangkan dewa yang menguasai alam bawah dan sumber hal yang buruk, yaitu Lature Danu, saudara tuanya. Ada dua mitos yang membedakan antara masyarakat Nias Utara dengan masyarakat Nias Selatan mengenai dewa-dewa pencipta, yaitu yang pertama, menurut masyarakat Nias Utara tentang dewa penciptaannya, yaitu mereka lebih percaya kepada Dewa Sihai atau Tuha Sihai sebagai dewa pertama. Dewa ini muncul dari kekacauan. Ketika Dewa Sihai ini menghembuskan nafas terakhirnya, lahirlah Dewa Alulowanani. Kemudian Dewa Alulowanani meninggal dan melahirkan pohon dunia, yaitu Toroa. Dari pohon ini lahirlah Dewa Lowalangi dan Lature Danu. Lalu Dewa Lowalangi menciptakan Sirao yang menurunkan nenek moyang orang Nias. Sedangkan menurut masyarakat Nias Selatan tentang penciptaannya, yaitu pada mulanya terjadi kabut, di mana kabut memecah diri sehingga lahirlah dewa yang bernama Inada Samihara Duo yang menyebabkan adanya dunia. Kemudian tubuhnya memecah diri dan melahirkan Dewa Inada Samadalo Hosi. Ia pun melahirkan dua anak kembar, di antaranya ialah Dewa Lowalangi dan adiknya perempuan. Dewa Lowalangi dan Lature Danu saling bertentangan satu sama yang lain, karena Dewa Lowalangi berlambangkan dengan kuning keemasan, dengan simbolnya adalah matahari, burung, dan terang. Sedangkan Lature Danu berlambangkan warna hitam, dengan simbolnya adalah naga, bulan, dan kegelapan. Oleh sebab itu, diperlukan seorang imam atau ere untuk meredahkan amarah-amarah Dewa Lature Danu ini. Menurut mitologi, nenek moyang suku bangsa Nias diturunkan dari langit. Pertama, yaitu Teteheli, anak suatu negeri yang sangat indah sekali, bernama Dewa Sirao, yang memiliki 4 anak, yaitu yang pertama, Hia yang berdiam di Gomo,
Geze yang berdiam di Lahewa, Hulu yang berdiam di Mandrehe, dan Daili yang berdiam di Gide. Keempat nenek moyang inilah yang menimbulkan adanya klan-klan atau Mado di Pulau Nias. Menurut versi lain juga, akibat terjadinya pertengkaran yang menimbulkan perebutan mahkota langit diakibatkan oleh Dewa Sirao yang mengundurkan diri. Dewa Sirao ini mengadakan uji ketangkasan terhadap 9 anaknya dengan menari di atas pedang atau toho yang dipancangkan di lapangan depan istana. Pada akhirnya, uji ketangkasan ini dimenangkan oleh anak bungsu yang bernama Luo Mewona. Untuk menenteramkan kedelapan anak lainnya, Dewa Sirao menurunkan mereka ke bumi. Tetapi hanya 4 yang sampai di Pulau Nias dengan selamat dan menjadi leluhur orang-orang Nias. Keempat anak Sirao lainnya mengalami kecelakaan. Dan menurut Walter Lamb, orang Nias percaya manusia pertama turun dari sorga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena yang berasal dan berkadar sorgawi. Manusia unggul hanya turun di Pulau Nias, serta beranggapan bahwa orang lain bukanlah manusia yang sempurna, sehingga orang Nias atau Ononiha tidak perlu bergaul lagi dengan orang lain. Hal inilah yang membuat salah satu ketertutupan masyarakat Nias dan penerapan adat Nias yang ketat. Dari penjelasan ini memperlihatkan bahwa keyakinan suku bangsa Nias tentang asal-usul dibuat sesuai urutan kronologis. Dewa pertama yaitu Sihai tidak diciptakan tetapi muncul dari dalam kabut. Lalu Dewa Sihai menciptakan Dewa Lualangi dan Lature Danu. Kemudian Dewa Lualangi menciptakan alam semesta dan manusia, serta Dewa Lualangi merupakan yang paling tinggi di atas segala manusia. Hal inilah yang membuat masyarakat Nias harus tunduk dan menyembah Dewa Lualangi melalui setiap upacara ritual. Demikian cerita tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Terima kasih. Ya Ahobu.